Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Calvin Firgandi Lapian dan saya adalah mahasiswa Universitas Ciputra jurusan akuntansi, dan dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar mengenai jurnal penyesuaian, laporan keuangan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Oke, dimulai dari yang jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jadi, ayat jurnal penyesuaian atau bahasa Inggrisnya Adjusting Journal Entry atau banyak orang juga menyingkat sebagai AJP ini adalah sebuah jurnal yang dibuat untuk menunjukkan jumlah-jumlah saldo di neraca saldo yang sebenarnya hingga sampai akhir periode pencatatan. Dan dalam PowerPoint ini saya telah memberikan contoh dari dalam jurnal penyesuaian. Oke, dilanjut dengan laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Dalam laporan keuangan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu laporan laba rugi dan laporan laba ditahan. Mulai dari laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi adalah laporan untuk mengetahui keberhasilan operasional suatu usaha jasa dalam periode tertentu. Dan laporan laba ditahan itu sendiri atau perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah dikurangi oleh dividen dan mengoreksi laba rugi periode lalu. Dilanjut dengan laporan posisi keuangan, yang dimana laporan posisi keuangan adalah laporan sistematis yang berisikan aktiva, utang, dan modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Dan di sini saya telah mencantumkan juga contoh dari laporan posisi keuangan, di mana terlihat ada aset atau aktiva, di mana dilanjutkan dengan liabilitas dan ekuitas. Dan dalam laporan posisi keuangan dapat terlihat jika total aset ini memiliki nilai yang sama dengan total liabilitas dan ekuitas pada bagian sini. Oke, dilanjut dengan laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Jadi laporan arus kas atau yang dapat dikatakan sebagai laporan cash flow adalah laporan yang berisikan pemasukan dan pengeluaran kas dalam suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dan dalam PowerPoint ini saya telah mencantumkan juga contoh dari laporan arus kas. Setelah kita mengetahui mengenai informasi-informasi mengenai jurnal penyesuaian, laporan posisi keuangan, laporan keuangan, dan laporan arus kas, maka saya akan melanjutkan dengan tahap aplikasinya atau praktiknya. Oke, maka akan dilanjutkan dengan praktik, yang dimana pada praktik ini dapat terlihat soal-soal yang saya lanjutkan dalam video sebelumnya yang telah saya bahas mengenai cara membuat jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Dan dalam video ini saya akan melanjutkan dari soal yang sebelumnya, tetapi di sini terdapat hal yang saya highlight, di mana pada tanggal 10 Maret saya tambahkan menjadi atau saya ubah menjadi sewa kantor untuk 1 tahun ke depan yang sebesar 4 juta rupiah. Oke, pada kali ini saya akan memulai dari jurnal penyesuaian terlebih dahulu, yang dimana pada soal yang pertama terlihat jika perlengkapan yang tersisa senilai 1.500.000 pada akhir bulan. Dikarenakan cara untuk mencari perlengkapan secara satu persatu ini lebih sulit karena terdapat banyak sekali pencatatan di sini kan. Dan caranya adalah dengan cara difilter terlebih dahulu, mulai dari di blok dulu dari bagian kiri paling atas ke kiri paling bawah. Pencet bagian insert, lalu di sini ada filter. Jika sudah dipencet filter, akan memunculkan panah-panah ke bawah seperti ini. Dan panah-panah ke bawah seperti ini dapat menunjukkan nilai-nilai dari setiap akunnya dan setiap pencatatannya. Contoh pada yang soal yang pertama terlihat perlengkapan yang tersisa senilai 1.500.000 pada akhir bulan. Maka kita tinggal pencet saja bagian perlengkapan, pencet OK, lalu akan memunculkan nilai perlengkapan yang tertulis. Jika telah di debit ini atau asetnya dari perlengkapan ini terdapat nilai 5 juta, maka pada akun kredit
akan kita tulis karena mengurangi nilai perlengkapan, yang dimana caranya adalah kita pencet select all dulu, lalu kita lakukan pencatatan di sini, dan kita tulis bagian bawahnya yang terakhir ini ya, 31 Maret dibayarkan gaji untuk karyawan sebesar 1.500.000. Maka cara pencatatannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan, dikarenakan nilai perlengkapan tadi adalah 5 juta dari keseluruhan yang ada di sini, maka 5 juta dikurangi 1.500.000 maka menghasilkan nilai 3.500.000, dan tinggal ditulis saja di bagian debit beban perlengkapan dan di bagian kredit perlengkapan senilai 3.500.000. Lalu dilanjutkan dengan bagian kedua, yang dimana masa pertanggungan asuransi dimulai pada tanggal 1 Maret dan nilainya akan berkurang setiap bulan. Maka akan kita cari tahu dulu nilai dari asuransinya dibayar di muka. Di sini terlihat jika asuransi dibayar di muka memiliki nilai 1.200.000. Jika 1.200.000 dibagi 12 maka menghasilkan nilai 100.000. Maka akan kita lanjutkan pencatatannya di bawah sini. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka ditulis dengan nilai 100.000 karena asuransi ini dimulai pada tanggal 1 Maret dan nilainya akan berkurang setiap bulan, dan setiap bulan berkurang senilai 100.000 rupiah. Oke, kita lanjut bagian ketiga. Peralatan PT Cahaya Jaya Raya mengalami penyusutan senilai 2.400.000 per tahun. Jika mengalami penyusutan senilai 2.400.000 per tahun, maka 2.400.000 dibagi 12 menghasilkan nilai 200.000. Dan karena ini mengurangi nilai dari peralatan, maka ditulis dengan beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan senilai 200.000 rupiah. Oke, bagian yang keempat. Terdapat pekerjaan jasa konsultasi yang telah dilakukan tetapi belum ditagihkan ke pelanggan sebesar 2 juta rupiah. Maka karena belum ditagihkan tetapi sudah dilakukan akan dicatat sebagai piutang karena orang atau pelanggan tersebut belum membayar ke perusahaan PT Cahaya Jaya Raya dan menambah pendapatan jasa karena telah dilakukan. Maka akan ditulis piutang pada pendapatan jasa senilai 2 juta rupiah. Oke, kita lanjut lagi. Bagian kelima. Ketika sedang mencatat pembayaran gaji dan upah karyawan, 5 hari kerja belum dibayarkan senilai 100.000 per hari. Jika 100.000 per hari, maka dapat kita katakan 500.000 dalam 5 hari. Karena belum dibayarkan juga oleh perusahaan, maka akan ditulis sebagai beban gaji dan upah pada utang gaji dan upah senilai 500.000 karena belum dibayarkan selama 5 hari. Dan dilanjut bagian ke-6. PT Cahaya Jaya Raya telah menerima uang senilai 7 juta rupiah pada 8 Maret untuk melakukan jasa konsultasi yang harus diselesaikan pada 31 Agustus. Dapat dilihat jika di sini telah menerima uang senilai 7 juta rupiah, maka akan ditulis sebagai pendapatan jasa diterima di muka pada pendapatan jasa. Kenapa seperti itu? Karena pada awalnya pada tanggal 8 Maret telah diterima uang senilai 7 juta dan pada akhir periode atau akhir Maret ini telah dilakukan atau telah diselesaikan yang seharusnya diselesaikan pada 31 Agustus, maka dapat dikatakan sebagai pendapatan jasa seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. PT Cahaya Jaya Raya mengeluarkan wesel bayar dengan waktu jatuh temponya selama 6 bulan senilai 1.200.000 pada 1 Maret dan PT Cahaya Jaya Raya harus membayar bunga senilai dengan tingkat suku bunga tahunan 12%. Bagaimana cara mencari nilai dari beban bunga dan utang bunganya?
Caranya adalah dengan cara 1.200.000 dikali dengan 12%, dan karena kita mencari tahunya bunga setiap bulan, maka dikali 1/12 seperti rumus di sini. Didapatkan nilai Rp12.000. Maka dapat kita tulis dengan beban bunga pada utang bunga senilai Rp12.000. Dan bagian soal yang terakhir di sini adalah kantor yang disewa oleh PT Cahaya Jaya Raya telah terpakai mulai bulan Maret ini. Di sini telah saya highlight sebelumnya yang telah saya katakan jika 10 Maret dibayarkan sewa kantor untuk 1 tahun sebesar Rp4 juta. Maka dapat kita tulis dengan beban sewa pada sewa dibayar di muka, yang dimana 4 juta di sini 4 juta dibagi dengan 12 menghasilkan nilai 333.000,33. Dan inilah cara menulis jurnal penyesuaian. Oke, akan saya lanjutkan dengan cara penulisan laporan-laporan, di mana laporan-laporan ini dapat diperbesar saja dengan agar lebih mudah untuk melihat keseluruhannya. Oke, jadi yang pertama laporan laba rugi. Di sini terdapat pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini dapat kita total atau mendapatkan nilai sebesar 11.166,67 dengan cara kita kembali ke bagian jurnal. Kita lihat bagian pendapatan jasa dan kita total satu persatu dengan cara, jika ingin menggunakan rumus dapat menggunakan sum, lalu ketik satu persatu di sini. Bagian G20, G36 dan G40, dan akan menghasilkan 11.166.666,67. Karena ini kita akan melihat laba atau ruginya, maka akan dikurangi dengan beban, yang dimana beban-beban ini dapat kita dapatkan nilainya dari jurnal juga yang sama. Kita scroll ke bawah di sini, ketik satu persatu, centang satu persatu, maka akan terlihat keseluruhan beban-bebannya ini. Dapat beban utilitas, gaji dan upah, perlengkapan, asuransi, penyusutan, gaji dan upah lagi, beban bunga, dan beban sewa. Dan dapat dilihat jika ketotalan dari seluruh beban-beban ini adalah 7.145.333,33. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, jika pendapatan akan dikurangi dengan beban-beban akan menghasilkan laba atau ruginya. Dikarenakan hasilnya bukanlah minus tetapi adalah positif di sini, maka dapat dikatakan sebagai laba bersih. Dan pada laporan akan saya lanjutkan pada laporan di laporan laba ditahan. Pada laporan laba ditahan ini akan saya catat pertama modal awal periode, yang dimana awal periodenya adalah 1 Maret atau dapat terletak di mana saja sesuai dengan pencatatannya tergantung kondisi. Di sini contoh saya terdapat modal saham-saham biasa pada awal periode sebesar 100 juta. Maka akan saya inputkan nilai 100 juta di sini. Dan laba bersihnya saya ambil dari laporan laba rugi 4.021.333,33. Jika 100 juta ditambah dengan laba bersih, maka menghasilkan nilai 104.221.333,33. Karena dalam jurnal saya tidak ada dividen, tetapi saya menggunakan prive di sini, maka pada laporan laba ditahan akan dikurangi oleh prive sebesar 2 juta, maka menghasilkan nilai modalnya pada akhir periode sebesar 102.021.333,33.
dan akan dilanjut lagi pada laporan posisi keuangan, yang dimana untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2023. Yang pertama akan kita tulis aset. Aset di sini, gimana cara kita mengetahui aset-aset ya? Dengan lebih mudahnya menggunakan filter lagi. Tinggal dicentang aja yang semuanya aset, pencet OK, dan di sini dapat terlihat pencatatan seluruh asetnya pada jurnal. Dan akan diinputkan mulai dari kas, bank, APD, piutang, perlengkapan, asuransi di bari muka, sewa di bari muka, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Diinputkan satu persatu. Jika contoh kas bertemu dengan kas yang di sini, ini kas di debit dan kas di kredit, maka 100 juta ini dikurangi dengan 800.000. Dan ada kas-kas di kredit lagi, maka akan dikurangi lagi dengan 1 juta dan 10 juta. Seperti itu. Dilakukan dengan cara yang sama pada akun-akun lainnya. Jika sudah diinput, bagian peralatan ini dikarenakan ada akumulasi penyusutan peralatan atau terjadi penyusutan nilai peralatan, maka 10 juta dikurangi dengan penyusutannya, yang dimana dapat kita lihat jika akumulasi penyusutan peralatan di sini senilai 200.000, maka akan ditulis dengan 10 juta dikurangi 200.000 terlebih dahulu, maka menghasilkan 9.800.000 nilai dari peralatannya saja. Dan jika kita total seluruh aktiva atau aset ini, maka menghasilkan nilai 112.566.666,67 dengan rumus SUM. Dan akan dilanjut dengan liabilitas. Dalam liabilitas ini sendiri terdapat seperti utang usaha, pendapatan jasa diterima di muka, utang gaji dan upah, utang bunga, dan diakhiri dengan jumlah dari liabilitasnya. Sama seperti mengetahui total aset dengan menggunakan filter lagi di jurnal, kita centang yang seluruh liabilitasnya, tinggal pencet OK, maka di sini terlihat utang usaha, pendapatan jasa diterima di muka, utang gaji dan upah, dan utang bunga. Kita input satu persatu sama dengan cara yang aset tadi, maka jika sudah diinput satu persatu, maka mendapatkan nilai 10.545.333,33. Dan yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas ini kita ambil model-model saham-saham biasanya, ini kita ambil dari bagian ini, laporan laba ditahan 102.221.333,33. Jika liabilitas telah ditotal dengan ekuitas, maka menghasilkan nilai yang sama dengan aset ini, 112.566.666,67. Oke, dilanjut dengan cara membuat buku besar. Buku besar ini telah saya bahas juga pada video sebelumnya, tetapi saya akan menjelaskan cara membuat buku besar ini kembali. Caranya dengan apa? Caranya kembali ke jurnal, kita select all dulu agar dilihat semua bagian jurnalnya. Kita bagian sini kita blok semua dari kiri atas ke paling bawah. Kita pencet insert, lalu di pivot table pencet new worksheet. Ini bebas, karena kita akan membuat buku besar maka akan ditulis buku besar. Dan setelah penyesuaian, karena saya telah membuatnya sebelumnya, maka tidak bisa dengan nama yang sama. Dan caranya adalah kita centang dulu bagian pastinya tanggal, lalu akun ini kita pindah dulu. Lihat bagian kanan ini, saya akan pindahkan ke bagian filter, lalu bagian nominalnya pastinya debit, kredit. Oke, lalu kita
ganti dulu ke akun ini yang pertama. Di sini kan terlihat ada tulisan all. Kita ganti dulu, select multiple items, all-nya dihilang dulu. Misal saya kasih contoh kas, maka akan dicentang hanya kas saja. Maka terlihat di sini nilai-nilai hanya untuk bagian kas. Dikarenakan di sini belum ada saldo debit maupun kreditnya, maka kita buat dulu dengan cara field items. Bagian pivot table analyze, field items and sets, calculated field. Ini diganti dulu namanya dengan saldo debit karena di sini saya sudah ada, maka formulanya akan seperti ini. If debit lebih dari kredit, maka debit dikurangi kredit, dan jika salah akan bernilai 0. Dan bagian kredit hanya dibalik saja bagian debit dan kreditnya. Jika if kredit lebih dari debit, maka kredit dikurangi debit, dan jika salah adalah 0. Lalu dipencet OK saja, maka akan muncul di sini saldo debit dan saldo kredit. Kita centang, maka menghasilkan nilai. Jika total nilainya adalah di debit sebesar 88.200.000, dan agar lebih mudah kita ganti dulu di home, lalu kita berikan nilai mata uangnya. Dikarenakan contoh saya menggunakan rupiah, maka akan kita ganti menjadi Rp, 88.200.000 rupiah, dikarenakan debit lebih besar dari kredit totalnya. Dan cara untuk membuat hal yang lainnya atau akun-akun yang lainnya adalah dengan di copy paste. Ini kita copy dulu lalu di paste, kita ganti akunnya. Contoh saya ganti menjadi Bank ABD. Bank ABD ini kita pencet, lalu akan langsung memunculkan nilainya. Dapat dilihat jika bagian Bank ABD 3.300.000 nilainya, dan akan dilakukan di copy paste untuk melihat nilai-nilai dari akun-akun lainnya seperti itu. Maka jika sudah mendapatkan keseluruhan nilainya akan seperti ini. Dapat dilihat di sini saya telah mendapatkan keseluruhannya. Oke, saya lanjutkan dengan neraca setelah penyesuaian atau neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kita balik dulu ke jurnal. Di sini kita insert lagi bagian pivot table, lalu new worksheet, kita tulis, ganti dulu namanya menjadi neraca. Saya berikan NS setelah penyesuaian atau neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama akan muncul adalah akun, lalu kita masukkan nilai dari debit kredit, lalu bagian saldo debit dan saldo kredit. Ini kenapa kok 0? Karena memang seperti itu, maka akan kita hitung secara manual atau dengan rumus sum. Lalu di blok saja dari atas ke bawah, akan menghasilkan nilai seperti ini, dan tinggal geser saja. Maka jika digeser, tentunya yang sebelahnya ini tidak mengambil nilai dari sini, tapi ikut dari atasnya. Dapat dibuktikan dengan cara kita pencet saja di sini, dan terlihat blok yang ke blok biru hanya bagian saldo kredit. Dan agar lebih mudah, kita ganti menjadi rupiah. Seperti ini. Nah, di sini akan menghasilkan nilai 121.912.000 rupiah, dan sama pada saldo debit maupun kredit. Nah, ini saldo setelah penyesuaian. Dapat dibuktikan jika neraca saldo sebelum penyesuaian menghasilkan nilai sebesar ini, 119.200.000. Itu.
Jadi begitulah cara membuat dari jurnal penyesuaian, laporan, buku besar, dan neraca setelah penyesuaian yang telah saya berikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.